Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa yang sangat saya cintai, selamat menjalankan ibadah puasa dan seluruh kebaikan selama Ramadan ini. Saya akan menyampaikan dalam kajian yang sangat singkat ini, kira-kira 5 menit atau 6 menit ini dengan topik sampaikan dengan bunga. Say it with flower, katakan dengan bunga. Saya ingin menyampaikan pengalaman yang diceritakan oleh Dr. Abdul Karim Germanus, guru besar ahli ketimuran, orientalis dari Budapest University, Hongaria. Pada saat liburan, beliau ini mengunjungi Bosnia, tinggal di sebuah hotel. Tapi kalau malam dia tidak datang ke tempat-tempat hiburan, tapi dia ingin tahu masyarakat Bosnia, masyarakat dari lorong ke lorong dia susuri supaya dia tahu kehidupan Muslim di Bosnia. Nah, ada sebuah kafe dengan lampu yang remang-remang. Dia mencoba untuk masuk ke kafe itu. Ternyata di dalam kafe ada 2 orang dengan pakaian celana yang longgar, dengan ikat pinggang yang besar, dan di ikat pinggangnya itu ada golok. Langsung pikiran saya katanya terbayang dengan citra orang Islam, bahwa orang Islam itu sangat kejam dan bengis. Maka saya berpikir, wah, 2 orang ini sebentar lagi akan menusukkan pedangnya ini, goloknya di dada saya, karena saya ini orang kafir. Saya benar-benar ketakutan. Saya ingin lari sebenarnya. Saya ingin lari, tetapi saya tidak berani lari. Jangan-jangan nanti justru masalah. Ketika senyap sejenak, kemudian satu di antara 2 orang itu datang dengan menyodorkan rokok dan menyulitkan sekali. Wah, ini mulai berubah pikiran saya. Tetapi juga rasa ketakutan, jangan-jangan ini sambil menyodorkan, menusukkan pedangnya kepada saya. Dia mengambilkan kopi lagi, kopi yang sangat harum, ini yang belum pernah saya rasakan. Lalu yang temannya yang bawa golok juga datang kepadanya, bahkan menawarkan, ayo kita ke rumah, kita ngobrol-ngobrol, kita santai-santai menikmati makanan Bosnia. Saya senang, tetapi juga saya ada rasa takut juga, jangan-jangan nanti saya dihabisi di rumahnya. Ternyata di rumah itu orang ini luar biasa baiknya pada saya, melayani saya, tutur katanya, keluarganya sangat lembut kepada saya. Saat itulah saya berubah. Inilah dia mengatakan, inilah pertemuan saya pertama kali dengan orang Islam. Sejak itu kemudian saya belajar Islam yang sebenarnya. Bahkan ketika saya belajar, saya bermimpi bertemu dengan orang yang sangat tampan, baunya harum, wajahnya sangat tampan, kemudian wajahnya itu harum dan senyumnya yang sangat menggairahkan. Dan ternyata dia mengatakan dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dari kisah itu ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa sampai hari ini wajah atau citra Muslim dunia itu masih citra yang negatif. Bahwa orang Islam itu digambarkan sebagai manusia yang haus darah, suka konflik, suka membunuh. Itu citra sampai hari ini. Maka tidak bisa tidak, kita harus melakukan segala sesuatu yang bisa merubah citra kita ini menjadi agama yang penuh kasih kepada siapapun tanpa melihat etnis dan tanpa melihat agama. Ini tidak bisa hanya dengan ceramah, dengan kajian-kajian, tidak bisa. Harus kita tunjukkan tidak hanya dengan retorika, tetapi dengan harus tindakan nyata. Insya Allah kalau kita mulai hari ini, insya Allah nanti 10, 20 atau 30 tahun yang akan datang, citra Islam sudah berubah menjadi agama yang penuh kasih. Yang kedua,
ternyata dakwah tidak cukup ya. Menjelaskan Islam tidak cukup hanya dengan kata, tetapi harus dengan akhlak. Dr. Germanus ini, Abdul Karim Germanus ini, ternyata dia belajar Islam bukan karena lewat ceramah, tetapi tertarik kepada akhlak yang ditampilkan oleh orang Islam itu. Inilah Islam, berarti ajarannya juga bagus. Bukan dibalik, inilah ajaran Islam, lalu kemudian akhlaknya orang tidak bagus. Sehingga ada orang mengatakan, seandainya saya itu tahu tingkah lakunya orang Islam, saya mungkin tidak masuk Islam waktu itu, katanya begitu orang Thailand. Karena apa? Setelah masuk di dalam komunitas Islam kok begini bengisnya, begini kejamnya. Nah, pemirsa yang sangat saya cintai, saya ingin menyampaikan hadis Rasulullah SAW untuk membenarkan tindakan orang Islam ini. Untuk membenarkan tindakan orang Islam di Bosnia yang membuat daya tarik orang sampai masuk Islam ini, Rasulullah mengatakan, Auhallahu ta'ala ila Ibrahim. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Ya Khalili, wahai kekasihku. Mengapa Nabi Ibrahim dipanggil Khalilullah, kekasih Allah? Karena Nabi Ibrahim adalah manusia labbaik, manusia yang tidak menunda sedikit pun perintah Allah. Maka kalau kita berhaji, saya doakanlah pemirsa ini tidak wafat dulu sebelum haji atau umroh. Atau kalau yang sudah, mudah-mudahan diberi rezeki oleh Allah untuk menghajikan, mengumrohkan sekian banyak orang. Ya, Nabi Ibrahim itu disebut Khalilullah karena tidak pernah menunda perintah Allah. Mengapa Nabi Ibrahim khitan dengan kapak? Bukan karena orangnya sudah tua, kemudian tidak cukup dengan pisau kecil, tidak benar. Yang benar adalah pada saat perintah khitan itu diberikan, yang ada di sebelahnya adalah kapak, maka itulah yang dipergunakan untuk khitan supaya tidak menunda satu detik pun perintah Allah. Saya ingin saya sendiri, pemirsa, menjadi pribadi labbaik. Nah, perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, hassin khuluqaka, perbaikilah akhlakmu, walau ma'al kufar, walaupun kepada orang-orang non-muslim, orang ateis. Tadkhulu madakhilal abror, maka engkau akan masuk surga bersama orang-orang yang mulia. Inilah dua pelajaran dari satu kisah yang saya sampaikan sebelumnya. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.